Masih kedengaran kan suara Bapak? Masih Pak. Oke. Kita bersyukur untuk malam hari ini, satu minggu sudah lewat dan kita boleh bertemu di malam hari ini. Kita sudah merayakan Jumat Agung, hari Minggu kita merayakan Paskah. Dan sampai pada hari ini kita terus melihat bahwa betapa tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi dia terus menolong, menopang kita dalam menjalani kehidupan kita sampai pada malam hari ini. Dan secara khusus pada malam hari ini menjadi satu perenungan bagi kita. Memikirkan, merenungkan tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dan bagaimana Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Menjadi pertanyaan yang penting pada kita malam hari ini. Kita berbicara tentang pengampunan dari Allah. Sebuah pertanyaan buat kita semua. Apakah pantas Tuhan mengampuni kita? Apakah pantas Tuhan mengampuni kita? Dan bagaimana kita memperoleh pengampunan dari Tuhan? Sebuah perenungan buat kita untuk kita memahami tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 menjadi perenungan kita malam hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua, rekan-rekan bisa mengikutinya melalui Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kehadiran kita di dalam dunia adalah merupakan penentuan Tuhan bagi kita. Kehadiran kita dalam dunia menjadi satu keindahan yang Tuhan beri bagi kita. Namun di keindahan pemberian Tuhan untuk kita jalani, Tuhan memberikan aturan dalam kehidupan kita. Dan sebuah aturan yang Tuhan berikan untuk mengarahkan kita melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa manusia diberikan aturan, justru di sana manusia menunjukkan bahwa manusia nggak mampu mengikuti sebuah aturan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan sebuah aturan dan justru manusia menunjukkan bahwa dia nggak mendengarkan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kemudian kita melihat bahwa Tuhan memberikan sebuah aturan, sebuah arahan supaya apa? Perjalanan hidup kita semakin hari semakin mengarah kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Tuhan menginginkan supaya manusia berjalan pada tujuan Tuhan. Tetapi justru manusia mengikuti apa yang menjadi arahan dari si iblis. Manusia lebih senang dengan arahan iblis daripada apa yang menjadi arahan Tuhan. Rel kebenaran yang Tuhan beri. Kita justru berpindah dari rel itu. Kita berbelok, kita nyerong dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Maka dikatakan ketika kita melihat bagian ini, manusia memilih apa yang dia harapkan melalui arahan dari si iblis. Dan dikatakan oleh Alkitab, bagaimana ketika manusia mengikuti arahan dari iblis, maka dikatakan Alkitab, manusia menerima hukuman Allah itu. Dan ketika manusia menerima hukuman Allah, di situ maka dikatakan bahwa dalam penghukuman Allah terhadap manusia, justru Allah juga berjanji Allah mau menyelamatkan manusia. Maka dari sini kita melihat ketika manusia mendapatkan janji dari Tuhan bahwa Tuhan nanti akan menyelamatkan, Tuhan nanti akan mengorbankan putra tunggalnya. Maka dalam peristiwa itu manusia berjalan sesuai dengan keinginan dia, bukan lagi kepada keinginan Tuhan. Maka Tuhan memilih orang-orang yang dia harapkan di setiap zaman supaya mengikuti tujuan daripada Tuhan. Tuhan memilih Nuh, Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih Yakub, Tuhan memilih keturunan dari Yakub untuk menjadi umat yang dituntun oleh Tuhan. Sampai kepada orang Israel, bagaimana orang Israel dipilih dan dituntun oleh Tuhan. Tujuan Tuhan adalah apa?
supaya manusia itu kembali, supaya manusia itu berjalan, supaya manusia itu diarahkan kembali. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi umatnya. Maka ketika Tuhan memilih umatnya, Tuhan juga menginginkan satu, yaitu supaya mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, dalam hal ini, di situ manusia mulai berperang antara keinginan Tuhan atau keinginan dirinya. Dan peperangan itu terus dan terus bergejolak dalam kehidupan manusia. Sampai akhirnya Tuhan menghukum manusia itu sendiri. Sampai pada akhirnya Tuhan juga mengatakan, aku akan mengampuni mereka. Maka waktu kita membaca di dalam Yesaya tadi, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Tuhan berkata, mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih seperti kapas. Maka di sini mau mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan yang akan menyucikan dosa-dosa kita. Maka dari ini mau memberikan gambaran bahwa kita manusia memang hidup di dalam dosa. Kita manusia memang hidup di dalam kegelapan. Namun Kristus datang untuk memberikan terang itu kepada kita, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan akan membasuh dosamu dan Tuhan berjanji bahwa yang pertama, pantaskah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Kemudian bagaimana cara Tuhan? Yang pertama, cara dari Tuhan adalah pengampunan itu adalah merupakan janji Allah bagi manusia. Maka kalau kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru, Ibrani 8 ayat 12 dikatakan begini. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kata Tuhan kepada umatnya bahwa apa? Aku berbelas kasihan kepadamu. Nah, belas kasihan yang ditunjukkan Tuhan beda dengan belas kasihan yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita biasanya ketika kita berbelas kasih kepada orang, itu cenderung hanya kata-kata saja. Ih, kasihan ya. Ih, kasihan dia. Tetapi kalau belas kasihan Tuhan beda. Ketika Tuhan berbelas kasihan kepada manusia, Tuhan langsung bertindak. Jadi belas kasihan Tuhan itu adalah tindakan Allah secara langsung. Mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan kepada manusia. Maka dari sini kita melihat bahwa ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan, maka kita bisa mengerti bahwa pengampunan jelas adalah inisiatif Allah buat kita. Maka kita nggak bisa sombong. Oh, saya kan hebat, saya mampu loh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya bisa mengampuni loh mereka. Padahal enggak, bukan hanya seperti itu yang harus kita lihat. Waktu kita mampu mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, itu sebenarnya lagi mau mengungkapkan bahwa Tuhan duluan loh yang berinisiatif. Maka gaya hidup Tuhan, gairah hidup Tuhan, semangat hidup Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka kita bisa juga mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Kemudian, pengampunan tidak dapat dikerjakan oleh manusia siapapun. Kita nggak mampu mengerjakan itu. Tapi kok Pak, saya bisa loh mengampuni teman saya bisa loh mengampuni orang tua saya yang mungkin menyakiti saya. Ingat, ketika kita mampu untuk melakukan hal itu sebenarnya adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus hadir dalam hati kita, Roh Kudus hadir dalam hidup kita, membuat kita dengan sendirinya mengatakan, "Mapa, aku mengampuni mama papa yang menyakiti saya." Mungkin kita berbicara kepada teman kita sebutkan misalnya Adrian, Kiel mengatakan, Adrian, saya memaafkanmu, saya mengampunimu. Itu sebagai gambaran bahwa aku orang percaya, Roh Kudus hadir dalam diri, dan saya mengampuni teman kita. Saya mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti kehidupan kita. Kemudian dari sini, pengampunan yang dikerjakan Allah adalah mustahil dikerjakan oleh manusia. Artinya,
Seperti kita pelajari Jumat Agung kemarin. Bagaimana Tuhan mengampuni, bukan mengampuni cuma lagi lihat, oh itu Adrian, oh itu anak-anak Mika, oh itu Kalumi. Enggak. Tapi Tuhan mengampuni kepada siapapun ia ingin mengampuni. Maka dia menebus dosa-dosa manusia. Loh, apakah Tuhan pilih kasih? Enggak, Tuhan melakukan apa yang Tuhan harus lakukan. Nah, kita yang berusaha untuk memahami kehendak Tuhan dituntut kepada satu pemahaman bahwa iya, karya Tuhan ya karya Tuhan. Karya kita apa? Mengikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Maka yang berikutnya adalah pengampunan yang sempurna hanya dapat dilakukan oleh cara Allah sendiri. Sebagai contoh ya, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita sudah mengampuni belum? Contoh Suset, kamu mengampuni nggak orang yang melakukan kesalahan kepadamu? Suset bisa mengampuni? Bisa, Pak. Bisa, oke. Ketika Suset mengampuni, pertanyaannya, apakah Suset melupakan kesalahan yang dilakukan orang itu kepada Suset? Enggak, Pak. Enggak. Artinya apa? Manusia tuh kalau mengampuni, dia mampu untuk mengampuni. Tapi untuk melupakan nggak bisa. Susah. Tapi ketika Kristus mengampuni dosa manusia, Alkitab mencatat, merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti salju. Bahkan Alkitab mencatat, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kesalahan manusia yang percaya kepada Tuhan. Itu kata pemazmur. Bahwa dia yang berdosa tapi Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa umatnya. Tapi Tuhan mengasihinya, mengampuninya, dan menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Hal yang kedua, kalau tadi kita sudah berbicara pengampunan itu adalah janji Allah bagi kita. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ingat dalam hidup kita bahwa pengampunan itu dikaruniakan Allah bagi manusia. Artinya apa? Kalau sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita, maka kita menerimanya itu secara gratis. Kita menerimanya gratis. Contoh ya, penebusan Kristus di atas kayu salib itu gratis bagi kita. Nggak ada yang bilang, Tuhan Yesus tolong tebus kami dong, tolong persembahkan tubuhmu supaya kami. Enggak, tapi Tuhan mengerjakannya dengan caranya sendiri, dengan kerelaan hatinya. Bahkan dia mengambil rupa sebagai hamba, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, sikap yang Allah lakukan melalui putra tunggalnya Yesus Kristus menunjukkan ia mengaruniakan. Makanya ketika kita bilang, Pak, saya percaya loh kepada Tuhan. Loh, waktu kita bilang percaya kepada Tuhan, itu namanya apa? Itu namanya kasih karunia. Tuhan yang membuat kita menjadi percaya kepada Dia. Maka waktu Tuhan membuat kita beriman kepada Dia, maka akan dibarengi dengan apa? Perbuatan kita setiap hari. Dan itu paket yang nggak bisa kita pisahkan. Pak, saya percaya loh, saya beriman, saya sudah mendapatkan karunia dari Tuhan untuk percaya. Tapi kalau kita hidup tidak mengikuti Tuhan, itu sama aja dengan kita omong kosong. Karena apa? Ketika Tuhan mengaruniakan itu kepada kita, maka Tuhan menuntut kita setia kepada Tuhan. Tuhan menuntut kita berjalan kepada rel yang Tuhan sudah tentukan dari semula. Dan itu menjadi pertandingan kita bersama-sama. Itu menjadi perjuangan kita bersama-sama. Maka kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dikatakan begini, sebab di dalam dia berarti di dalam Kristus, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Makanya suka dibilang betapa kayanya rahmat Tuhan itu, betapa kasih karunia Tuhan itu tak terbayarkan. Karena dia membayar dosa manusia dengan sempurna, maka dia memberikan nyawanya untuk kita. Maka dari situ mau membuktikan bahwa Tuhan memilih kita semua. Tuhan memanggil kita semua. Untuk apa? Untuk menerima pengampunan itu. Tuhan yang berkarya dan Tuhan juga
yang akan menolong kita di dalam karyanya itu untuk apa? Mengikuti dia. Maka tidak ada manusia yang hebat. Kita itu apa ya? Kalau bahasa kita, cemen banget sih. Kita tuh orang-orang yang cemen. Kita nggak ada apa? Kita nggak punya kekuatan untuk bertahan dalam keseharian kehidupan kita. Kita nggak punya apa? Kekuatan untuk bilang, saya tanpa Tuhan kok nggak apa-apa, saya biasa-biasa. Kita mungkin bisa berbicara seperti itu. Tapi ingat, Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh diri kita sendiri, tanpa mengikuti apa yang menjadi keinginan atau arahan Tuhan, maka ingat, kita sedang jauh dari Tuhan. Akan menjadi tidak berarti sebuah ibadah yang kita lakukan ketika hati kita jauh daripada Tuhan. Akan menjadi tidak berarti sebuah pertemuan ibadah ketika kita tidak berusaha untuk apa? Datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka kalau kita membaca Alkitab, kira-kira setan takut nggak sama iblis? Oh sorry, iblis takut nggak sama Yesus? Iblis takut nggak sama Yesus? Ada yang bisa jawab? Takut, Pak. Takut. Alkitab mencatat iblis takut dan apa? Iblis takut dan gemetar. Waktu peristiwa yang orang dirasuk setan, Gadara. Tahu kan peristiwa itu kan? Nah, apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, itu orang yang dikerasukan setan itu takut dan dia berkata, "Hai engkau anak Allah yang kudus, kenapa engkau datang ke sini?" Dia dengan ketakutan, dengan badan yang gemetar. Kalau pertanyaannya, iblis takut, pertanyaan buat kita malam hari ini. Ada Adrian, ada Rico, ada Kiel, ada Suset, ada David. Kira-kira takut nggak sama Tuhan? Takut nggak sama Tuhan? Nggak ada yang berani jawab. Takut benar, takut atau takut-takutan nih? Jadi dari sini kita yang tahu hati kita. Kita bisa bilang takut, tapi kita sendiri yang tahu hati kita. Kita yang tahu kehidupan kita, kita yang tahu keseharian kita. Benar nggak saya takut Tuhan? Jangan sampai iblis takut sama Tuhan. Kita yang ditebus, kita yang diampuninya. Apa sih takut sama Tuhan? Jangan sampai itu terjadi. Hati-hati. Karena apa? Manusia itu nggak ada hebatnya. Yang hebat siapa? Yang telah memberi pengampunan kepada kita, yaitu Kristus sendiri. Hal yang ketiga, ketika bilang, pantas enggak kita mendapatkan pengampunan dari Allah? Kalau nggak pantas, tetapi bagaimana Tuhan akhirnya mengampuni kita? Apa buktinya? Itu hal yang ketiga adalah bukti kesetiaan Allah. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Banyak orang dia tahu Tuhan Yesus itu yang mengampuni dia. Banyak orang percaya bahwa Tuhan itu setia. Banyak orang mengaku bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi sayang, pengakuan itu hanya kata-kata yang tak berarti. Karena apa? Besok buat lagi, besok buat lagi, besok buat lagi. Apalagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama secara terus-menerus. Waktu orang melakukan kesalahan secara terus-menerus, itu sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak setia dengan Tuhan. Dia tidak setia pada panggilan Tuhan. Dia tidak takut dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berpikir 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan telah membayar lunas dengan darahnya akan hidup dia. Maka dia akan berhati-hati.
menjalani kehidupan dia. Maka dari sini ketika Tuhan setia waktu kita datang mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Menjadi pertanyaan buat kita tentang pengampunan ini. Bukan lagi mengapa Allah mau mengampuni kita. Bukan itu lagi pertanyaannya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apa tujuan dari pengampunan Allah? Apa tujuan pengampunan dari Allah? Maka Yesaya 44 ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kemudian di bagian berikutnya dikatakan, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Maka dari sini kita tahu pengampunan sudah diberikan oleh Allah. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau mengampuni kita? Dan mengapa penebusan itu Tuhan sudah kerjakan buat kita? Tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, kita sudah kembali kepada Tuhan atau masih tetap dengan diri sendiri? Kita yang bisa menjawabnya masing-masing. Waktu Tuhan meminta supaya kita kembali kepada Tuhan, Tuhan lagi mau bilang, Ia mau supaya kita menjadi sekutunya, bukan seterunya. Tuhan mau kita menjadi sekutu dengan Tuhan, bukan menjadi musuhnya. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sekutu dengan Allah. Tapi waktu manusia menjadi berdosa, menjadi seteru. Nah sekarang setelah Tuhan mengampuni, Tuhan mau kita kembali menjadi sekutunya Tuhan, bukan musuhnya. Ia mau supaya apa? Kita beribadah kepadanya. Ia mau supaya apa? Kita setia dan mengasihi dia. Dengan demikian, dari materi dari perenungan ini, hal yang penting untuk kita ingat sebagai perenungan buat kita. Pertama adalah pengampunan membutuhkan pengorbanan. Dan Kristus telah melakukannya. Artinya apa? Allah yang marah atas pemberontakan manusia, Allah juga telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Kasih-Nya itu adalah apa? Ya, pengampunan yang Dia berikan. Kasih-Nya itu adalah apa? Penebusan yang Dia kerjakan. Kasih-Nya adalah apa? Ingat, kasih-Nya kepada kita, Dia menderita dan Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita sebagai apa? Orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menerima pengampunan. Dosamu merah seperti kirmisi, ini menjadi putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, ini menjadi putih bersih seperti bulu domba. Betapa bahagianya kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, apakah bentuk kasih dan pengorbanan kita kepada Tuhan? Apa bentuk kasih dan pengorbanan kita kepada Tuhan? Beribadahlah dengan benar di hadapan Tuhan. Bersikap hormatlah ketika kita datang di hadapan Tuhan. Maka kita harus menjaga hidup kita dalam keseharian kehidupan kita. Karena apa? Enggak mudah kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat dan kita mau mengikuti jalan Tuhan. Enggak mudah, kita mudah terseret dengan kejahatan. Kita mudah terseret dengan keinginan kita. Tapi Tuhan mau biar kita mengikuti keinginan Roh. Supaya apa? Kita kembali kepada tujuan Tuhan. Artinya apa? Jangan sampai hidup kita tidak berubah. Jangan sampai ibadah kita menjadi tidak berarti. Jangan sampai kesetiaan kita dibilang suam-suam kuku yang tidak berarti apa-apa. Jadi biar kita beribadah, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran, biar kita menunjukkan sebagai bentuk kasih dan hormat kita kepada Tuhan. Maka yang harus kita perhatikan baik-baik adalah orang yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka dia akan belajar untuk menderita, menggeser setiap keinginan dia, dan menempatkan dalam diri dia setiap keinginan Tuhan. Maka itu adalah penderitaan. Tetapi itu menjadi kebahagiaan ketika kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Waktu lalu saya pernah berkata seperti ini kepada kita semua.
Kenapa kita mau dengar, misalnya mendengar firman Tuhan 20-30 menit, kita bosan. Kenapa kita berdoa 5 menit aja kita udah stres. Kenapa kita mau istilahnya beribadah kita malas. Sebenarnya itu sebagai bentuk tanda kita nggak mengasihi Tuhan. Sebagai bentuk tanda kita nggak mau setia kepada Tuhan. Tapi ketika kita serius, maka itu adalah bukti kita mengasihi dan setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan sudah beri. Tetapi mari kita memakai waktu kita, mari kita memakai kesempatan kita, mari kita memakai tenaga kita, mari kita memakai kekuatan kita untuk apa? Melakukan apa yang benar itu, apa yang Tuhan sudah ajarkan, sehingga kita berjuang menjadi lebih baik. Dan hal yang ketiga yang harus kita ingat adalah pengampunan adalah kesetiaan Allah, maka Tuhan menghendaki, yuk kita bergandengan tangan, kita setia kepada Tuhan. Karena apa? Kesetiaan Allah sudah teruji. Kesetiaan kita bagaimana? Kalau kesetiaan Allah sudah teruji, mengasihi kita dan menebus kita, memberi pengampunan, maka sudah seyogyanya, sudah seharusnya kita pun berjuang untuk setia, semangat untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka dari sini manusia memang tidak pantas mendapatkan pengampunan dari Allah. Namun pengampunan diberikannya secara cuma-cuma. Pengampunan diberikannya secara gratis. Pengampunan diberikannya untuk saya, untuk kita semua melalui penebusannya di atas kayu salib. Masihkah kita mau mengkhianati dan mengabaikannya? Masihkah kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Masihkah kita hidup bermain-main dengan kesalahan? Hati-hati. Tetapi mari kita berjuang. Untuk apa? Kita hidup dalam kebenaran. Karena kalau kita masih senang hidup bermain-main dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi lawan kita. Hati-hati buat kita. Yuk kita bergandengan tangan, kita berdoa bersama, kita minta biar Tuhan yang terus menolong kita hidup di dalam kemenangan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan yang menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Kami bersyukur untuk penebusan yang Tuhan beri bagi kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan Engkau telah membayar lunas dengan darah-Mu. Ajari kami semua ya Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, berjalan beriringan dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap pribadi kami pada malam hari ini boleh bergandengan tangan. Biar kami saling memberi semangat untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Memang kami tahu ya Tuhan, tak mudah untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus hadir bagi kami, yang terus menopang, memberi kekuatan bagi kami berjalan di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Dunia memang gelap, dunia memang jahat, dunia akan membuat kami hanyut di tengah-tengah kejahatan. Tetapi kami bersyukur, kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjadi terang, untuk hidup melawan zaman ini, untuk hidup menerangi zaman ini dengan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati setiap kami yang beribadah malam hari ini. Tuhan juga yang memberkati rekan-rekan Kalumi dimanapun mereka berada. Biarlah mereka hidup sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.